Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau share video tentang tutorial setting modul UPS. Video ini merupakan video lanjutan dari video tutorial sebelumnya, yaitu merakit UPS DC ya. Jadi kalau belum nonton video sebelumnya, saya sarankan untuk nonton dulu biar nanti nggak bingung ini buat apa ya. Jadi penjelasan lebih detailnya untuk perakitan di video sebelumnya ya. Jadi ini lebih fokus ke cara setting modul UPS-nya, karena kemarin banyak yang tanya, bang cara setting modul UPS-nya gimana, karena nggak ada indikatornya kan begitu. Nah ini saya akan fokus tutorialnya untuk setting modul UPS ini, termasuk nanti setting-setting yang lain, tapi yang pokok adalah modul UPS-nya dulu. Oke, langsung saja ke peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya power supply. Power supply-nya cari yang bisa di adjust ya, tentunya ya, yang bisa di adjust untuk voltasenya. Salah satu tandanya adalah ada trim potnya. Biasanya kalau yang di atas 5 ampere itu rata-rata bisa disetting ya, rata-rata bisa disetting. Yang penting pastikan bisa di setting tegangannya, karena ada juga yang fix ya, nggak bisa di setting. Nanti juga saya sertakan di deskripsi untuk linknya ya, kalau teman-teman mungkin mau beli daripada nggak yakin ini bisa disetting apa enggak, karena lebih baik, lebih bagusnya teman-teman cari PSU nya yang bisa disetting sampai, kalau bisa sampai 14 volt lebih ya, karena itu menyesuaikan dengan pengisian aki. Semakin tinggi voltasenya maka nanti akinya pengisiannya akan penuh. Ini saya tunjukkan contoh saja, ini spesifikasi aki ya. Nah ini tegangan pengisian yang disarankan ada yang 14,4 ini sampai 15, yang ini 13,8. Ini tergantung penggunaannya ya. Kalau cycle use itu akinya dipakai, diisi kemudian juga sekaligus dipakai, itu berarti cycle use. Kemudian yang standby use itu akinya ini hanya untuk standby, jadi dicas kalau listrik PLN off baru dipakai, itu berarti yang standby use. Itu tegangan pengisian yang direkomendasikan 13,5 sampai 13,8. Jadi paling tidak teman-teman cari PSU yang bisa di-adjust sampai 13,8 volt, karena tidak semua bisa ya. Ini contoh saja, ini saya kemarin dapat kebetulan bekas ini saya cek hanya maksimal 13,2 gitu. Yang satunya ini malah hanya saya cek 12,7. Jadi teman-teman pastikan ya. Tapi kalau yang saya sertakan di deskripsi itu saya sudah beli dan sudah saya tes. Salah satunya ini bisa di adjust 14 volt lebih gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman daripada ragu-ragu, bisa langsung saja di deskripsi ya untuk link pembelian PSU nya. Begitu, langsung saja ke settingnya. Yang pertama PSU ya, cari yang bisa di adjust. Kemudian voltmeter, ini agar lebih mudah aja membaca tegangan keluar dari sini, karena nanti kita akan ubah-ubah terus ini. Untuk setting ini kita akan ubah apa saja. Yang pertama mengubah atau men-setting tegangan bawah. Jadi tegangan bawah berapa volt, nanti modul UPS nya itu akan mengisi ke aki, atau aki dianggap habis di voltase berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, tegangan atas atau charge off. Jadi modul UPS ini akan berhenti ngecas ketika di voltase berapa, atau ketika akinya sudah mencapai voltase berapa, modul UPS nya itu akan berhenti mengecas. Itu yang kita setting dua itu. Nah, dua itu nanti di modul UPS ini kita setting bagian mana? Kita setting di dua trim pot ini. Yang biru-biru ada ini, ada putarannya ini. Nah, saya ambilkan yang ini ya, yang belum dirakit aja biar lebih jelas. V11 ini, dan yang ini V12. Yang V11 ini untuk tegangan bawah atau charge on. Jadi berapa volt modul UPS ini akan ngecas. Jadi di berapa volt, baterai berapa volt, maka modul UPS akan mengecas. Itu settingnya di V11. Kemudian yang V12 charge off nya di berapa volt,
charger ini atau modul UPS-nya akan berhenti ngecas. Cara settingnya putar ke kanan atau searah jarum jam untuk nambah. Ini ada petunjuknya. Kemudian sama yang ini ya, V12 sama V11 sama. Kemudian kebalikannya jarum jam berarti ngurangi. Nah, kalau mungkin teman-teman dapat modul UPS-nya ini yang dalam huruf Cina, tulisannya Cina, kalau ini kebetulan huruf biasa ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini tulisannya Cina semua. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. Jadi posisi baterai di mana ini ya. Yang ke baterai di mana, yang power mana, yang kemudian load. Nah, ini load ya. Loadnya mana? Kemudian yang ke charger mana? Nah, ini saya jelaskan di sini. Jadi untuk settingnya dari PSU ini itu kita pasang ke baterai, bukan ke power. Ini hanya untuk setting saja ya. Kalau untuk perakitan seperti video sebelumnya ya, dari PSU masuk ke power, itu untuk perakitan. Tapi untuk khusus untuk setting ini saja, itu dari PSU kita pasang ke sini. Jadi PSU positif ke ini, PSU negatif ke sini. Itu ya. Ini hanya untuk setting saja. Kemudian voltmeter ini saya pasang di beban di sini. Positif negatifnya disesuaikan. Ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi untuk mempermudah membaca tegangan dari PSU berapa volt. Teman-teman bisa aja voltmeternya ini dipasang langsung di sini. Bisa juga. Jadi yang penting kita tahu dari PSU itu keluarnya berapa, gitu ya. Jadi dari PSU nanti dipasang di baterai. Kalau teman-teman yang tulisannya huruf Cina, baterainya di mana, powernya di mana? Baterainya itu yang dekat dengan V12 ini ya. V12 berarti yang baterai ini. Tanda positif negatifnya tetap ada. Walaupun hurufnya Cina ya, tapi positif negatifnya tetap ada. Nah, ini yang baterai yang dekat dengan V12. Yang dekat dengan V11 berarti yang power. Kita abaikan saja ya, karena kita mau setting, kita sambungkan ke sini. Tuh. Nah, ini sudah saya rakit. Langsung saja ke cara settingnya. Bagaimana? Yang pertama yang harus diperhatikan, teman-teman sambungan dulu seperti ini, rakit dulu, terbaca di voltmeternya berapa volt, kemudian lihat di modul UPS-nya. Kalau lampu ini menyala, ya, lampu yang dekat dengan V12 ya, ini menyala, berarti ini tandanya modul UPS ini dalam posisi ngecas. Nah, saya ulangi lagi, kalau lampu ini menyala, berarti modul UPS ini dalam posisi ngecas. Gitu ya. Kalau nanti lampunya mati, berarti modul UPS-nya dalam posisi cas off. Gitu ya. Nah, karena di sini posisinya sudah ngecas atau cas on, berarti yang kita setting pertama kali adalah tegangan atas. Jadi yang kita setting adalah cas off-nya, berarti kita setting yang di V12. Oke, sorry ini lepas, saya betulkan dulu. Sorry. Nah, saya ulangi lagi, yang kita setting karena ini posisinya ngecas atau cas on, yang kita setting adalah tegangan atas dulu. Jadi berapa volt UPS ini akan memutus pengisian ke aki. Nah, berarti kita mau setting berapa volt dulu. Misalnya saya mau setting 13,5 volt. Jadi aki akan dianggap penuh ketika tegangannya sudah mencapai 13,5 volt. Begitu. Modul UPS-nya akan memutus pengisian ke aki. Berarti kita setting dulu PSU-nya itu kita naikkan ke 13,5 volt. Begitu caranya. Kita setting dulu. Cara settingnya biasanya sama, trimpot ke kanan atau searah jarum jam itu nambah. Nah, sambil kita lihat di sini.
putar pelan-pelan. 12 9 13. Nah tadi mati ya, ini lampunya mati ya, belum sampai 13,5, ini masih 13,4, tapi ini sudah mati. Berarti settingan awal dari modul UPS nya ini nggak sampai 13,5 volt sudah diputus. Nah berarti kan ini kita mau tambah ya, karena kita mau setting di 13,5. Tadi belum sampai 13,5 pengisiannya sudah diputus, berarti kita tambah. Berarti yang V12 ini kita tambah. Cara nambahnya kita putar searah jarum jam pakai obeng minus yang gabeng ya. Kita tambah, kita kira-kira aja, kita kira-kira. Nah kemudian PSU nya kita kurangi lagi tegangannya. Kenapa kok dikurangi? Nah ini biar ngecas dulu, biar lampunya nyala lagi gitu ya. Jadi biar posisi cas on lagi. Nah sudah cas on, nah kita baru tes lagi, baru naikkan lagi, biar kita tahu nanti dia mati di tegangan berapa. Ini sambil kita lihat, kita putar ke kanan, kita tambah ya, 13,5. Oh 13,5 kok belum mati. Nah berarti ini kita sesuaikan lagi yang V12 ya. Ini 13,5 ya. Oh tadi sudah mati ya, bentar saya cek lagi. Jadi kita lihat, kita kurangi lagi dari PSU. Nah, ini 13,0 sudah nyala, berarti nanti tegangan bawahnya kita perlu sesuaikan ya. Ini tadi 13 volt, casnya sudah nyala ya. Kita mau setting berapa nanti. Ini kita setting yang atas dulu. Ini sudah nyala ya, merah, berarti posisi ngecas. Kita lihat, kita naikkan pelan-pelan dari PSU. Kita lihat dia akan mati di tegangan berapa. Kita putar 13,1, 13,2, 13,3, 13,4, 5 ya bener. Ini sudah pas settingan V12 nya ya. Trimpotnya ini sudah pas 13,5, casnya diputus. Oke, sekarang kita setting. Berikutnya kita setting tegangan bawahnya. Misalnya saya mau buat aki akan dianggap habis atau casnya akan dinyalakan ketika tegangan aki mencapai 12 volt. Nah berarti PSU nya ini kita setting 12 volt ya. Oke, kita putar sampai ke 12 volt, berarti ngurangi kiri atau kebalikannya jarum jam. Nah, ini 13 sudah nyala, tadi 13 volt sudah nyala. Kita mau kurangi, berarti kita abaikan dulu, kita setting dulu sampai 12. Nah sudah 12 volt. Nah sekarang kita tahunya nanti matinya di 12 gimana. Nah kita puter yang V11, karena tadi 13 volt sudah mati ya, tadi 13 volt lampunya bukan mati, lampunya nyala atau casnya sudah menyala. Padahal saya kepingin ngecasnya itu atau lampunya nyala atau ngecas ke akinya itu pada saat 12 volt bukan 13 volt. Berarti kan mengurangi ya. Tadi 13 volt sudah mengecas. Saya pengennya 12 volt baru mengecas. Berarti kan ngurangi. Nah, sekarang V11-nya ini kita kurangi. Berarti kalau ngurangi kebalikan jarum jam kiri ya. Kita putar kira-kira aja. Oke, kita putar kira-kira, tadi 13 kita mau ke 12 volt. Nah sekarang kita naikkan lagi biar casnya mati dulu ya. Kita naikkan tadi ke 13,5. Nah mati ya, 13,5 ini sudah mati. Nah kemudian kita tes, kita turunkan tegangannya dari PSU, casnya akan menyala di berapa volt. Oke, 13,1, 13,0. Nah belum ngecas ya, kita turunkan lagi 12,9, belum ngecas, lampunya belum nyala. Kita turunkan lagi 12,6, belum nyala, belum ngecas. 12,4 belum nyala, 12,3
12,1, 12,0. Oh belum, berarti ini tadi kita muternya kebanyakan gitu ya. Kita tes lagi, coba kita lanjut kurangi terus, dia akan ngecas di voltase berapa. 11,7, 11,6, 11,5, 11,4. Nah ternyata kebanyakan ya kita muternya, ternyata dia ngecasnya di 11,2 volt. Nah, berarti tadi kita muternya kebanyakan. Kita kembalikan lagi, kita tambah, berarti searah jarum jam. 11,2 sekarang ya, 11,2 ini kita naikkan kira-kira jadi 12 volt kira-kira aja, satu putaran misalnya. Oke, satu putaran sudah. Oke, sekarang kita naikkan tegangannya lagi dari PSU agar posisi casnya ini mati. Oke, sampai ke 13,5 ya, naik 11,9 terus sampai mati ya, pelan-pelan. Nah sudah mati, kita tes lagi, kita kurangi dari PSU. 12,3 belum ngecas, 12,1 belum, 12,0 belum, 11,9 belum. Nah berarti masih kurang ya, kita tes lagi. Oh ternyata dia di 11,8, berarti kurang sedikit lagi. Nah, 11,8 kita kepengennya di 12 volt, berarti ini kita tambah, kita tambah 11,8, kita kepengennya di 12, berarti ini kita tambah berarti searah jarum jam. Oke, sedikit aja. Oke, sudah. Kita naikkan lagi tegangan dari PSU biar mati dulu ya, biar mati dulu casnya. Nah sudah 13,5, kita kurangi pelan-pelan, turunkan tegangannya 12,75, 4, 3, 2, 12,2 tadi kebanyakan. Nah cara settingnya seperti itu teman-teman, memang harus pelan-pelan ya. Ini tadi terlalu tinggi, 12,2 sudah ngecas ya, berarti kita kurangi. Kalau ngurangi kemana ya, kalau ngurangi berarti kebalikannya jarum jam, kita putar sedikit saja. Oke sudah. Oke, kita ulangi lagi, naikkan lagi agar casnya mati seperti itu. Jadi memang harus pelan-pelan ya teman-teman, harus sabar ya, telaten, karena memang tidak ada monitornya ya di modulnya. Nah, sudah mati lampunya ya, kita turunkan pelan-pelan. Kalau mungkin ada yang bang kok settingnya ribet ya, ini modul UPS setahu saya yang paling miring harganya, yang lain itu di atas 200.000 bahkan di atas 300.000 ya. Ini lumayan hemat ya, jadi ya harap maklum kalau tidak ada indikator layarnya. Cara settingnya memang harus pelan-pelan. Oke, kita runkan 12,5 belum ngecas, 4, 12,3, 12, nah 12,1 kurang sedikit lagi, kita kepengen ke 12 volt. Ini 12,1 sudah ngecas, berarti kita kurangi sedikit saja. Nah cara nguranginya berarti sekali lagi kebalikannya ya, sedikit ya. Oke, kita naikkan lagi biar mati lampunya, casnya biar mati. Oke sudah, kita kurangi lagi, kita tes berapa volt cas akan menyala. 12,3, 2, 1. Nah sudah pas ya. Jadi UPS ini akan menyala pengisiannya di tegangan 12 volt atau ketika aki sudah habis tegangannya sampai 12 volt, dan akan mati, casnya ini akan mati ketika tegangan aki sudah mencapai 13,5 volt. Kita tes 12,9, 13, 1, 13,2, 3, 4, nah 13,5 tadi mati ya, begitu ya. Jadi cara settingnya seperti itu teman-teman, tidak perlu dikasih apa-apa, cukup dari PSU masuk ke sini, kasih bebannya, dikasih voltmeter. Kalau teman-teman pakai ampere meter bisa juga, yang penting bagaimana caranya teman-teman bisa
tahu seperti ini tadi, cara lihat keluaran dari PSU. Begitu kurang lebih teman-teman, video kali ini saya fokus ke setting modul IPS dulu ya. Nanti yang lain-lain saya susulkan segera. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar. Sekian, terima kasih.